Alhamdulillah ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan mengenai ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar manusia. Apakah maksud hadis tersebut itu bermakna letterlek atau metafor? Karena kalau malaikat tidak bisa masuk, bagaimana orang yang punya anjing? Mereka tetap bisa meninggal karena malaikat Israel akan masuk ke dalam rumahnya untuk mencabut nyawanya dan lain-lain. Mohon penjelasan. Ini logikanya luar biasa. Kalau malaikat nggak bisa masuk, padahal di situ ada anjing, maksud malaikat takut dengan anjing. Baik pemirsa El Kalam rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengawali apa yang tadi ditanyakan oleh penanya yang sudah dibacakan oleh Ustaz Wijayanto. Ini saya bacakan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Imam Al-Qurtubi. Di sana disebutkan imtana'al malaikatu, imtana' tercegah para malaikat min duhulil baiti, untuk masuk ke dalam sebuah rumah aladhi yang huwa ada dia anjing fihi itu di dalamnya rumah. Jadi malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Li kauniha najasatul aini, karena alasan bahwa anjing tersebut ya adalah najasatul aini, najis. Wa yata'ayyadu dzalika, dan menguatkan pada pendapat tersebut bima dengan hadis ya waroda yang datang apa hadis fi ba'di turukil hadis ya, di banyak jalan hadis an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha inda muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana di situ Rasulullah SAW fa'amara, maka merintahkan sapa Rasulullah SAW binathi maudhi'il kalbi ya, untuk memerciki air tempat yang diduduki oleh anjing dan juga li ajli najasati ya, karena najis yang dibawa oleh anjing alati tata'allaku yang dikaitkan dengan anjing, tata'allaku biha fa'inaha, karena sesungguhnya anjing taksuru itu banyak ya. Taksuru itu banyak apa aku najasati, banyaknya makan sesuatu yang kotor. Wa tatalat tohu ya, mengotori biha dengannya najasah tersebut. Faya juzu, maka najislah ma apa tempat tataan lakot yang duduk ya, anjing tersebut menempel, melekat ya, anjing tersebut nempel melekat pada tempat tersebut. Sementara kaitannya dengan gambar ya, fa'amma suwar, adapun gambar yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, itu adalah taswiru dawatil arwah, yaitu gambar dari makhluk-makhluk yang bernyawa muharramin yang diharamkan. Bahkan ya, gambar-gambar tersebut adalah kabiratun, termasuk dosa besar min kabairi dunubi, dari dosa-dosa yang besar. Wa fihi, dan di dalamnya taswir mudhahatun, itu bertentangan li khalqillahi, terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu Ustaz. Mungkin Ustaz yang lain bisa menanggapi. Ditambahkan Ustaz Erik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan tadi ya, apakah malaikat kalau asumsinya malaikat itu tidak masuk rumah, berarti kan menghalangi untuk mencabut nyawa tadi ya. Di sini di dalam syarah Sahih Muslim, yaitu karya Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan
Wa sababu imtina'ihim min baitin fihi kalbun, sebab malaikat tidak mau memasuki rumah yang di situ ada anjing, likasroti aklihin najasat, karena anjing itu seringkali makan barang-barang najis. Wali anna ba'daha yusama syaitonan, dan sebagian daripada anjing itu ada juga anjing syaiton, anjing yang setan berbentuk anjing. Ya, setan yang berbentuk anjing. Kama ja'a bil hadis, bagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wal malaikatu diddu syayatin, dan malaikat itu adalah musuh atau lawan setan-setan. Walikubahi raihatil kalbi, dan bau anjing pun juga sangat tidak enak. Wal malaikatu takrahur raihatal qabihata, dan malaikat sangat tidak suka bau yang enggak enak. Nah, kemudian wa amma haula'il malaikah alladzina la yadkhuluna baitan fihi kalbun aw suratun fahum malaikatun yatufuna birrahmati wat tabriki wal istighfar. Nah, malaikat yang tidak berkenan masuk ke rumah yang di situ ada anjing atau gambar, yang dimaksud di situ adalah malaikat yang bertugas atau yang ditugasi Allah untuk menyebarkan rahmat, keberkahan dan istighfar. Wa amal hafadzah fayadkhuluna fi kulli baitin. Adapun malaikat yang memang ditugasi untuk mengawasi manusia, termasuk adalah untuk mencabut nyawa manusia, maka tentunya mereka diberi izin, diberi hak untuk masuk pada setiap rumah. Wala yufariquna bani adama fi kulli halin, dan mereka tidak membeda-bedakan antara manusia dalam kondisi apapun, li'annahum ma'muruna bi ihsa'i a'malihim wa kitabatiha, karena memang mereka ditugasi secara khusus untuk mencatat amal mereka dan menulisnya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Selain tentu pemeliharaan anjing sendiri, kalau tidak ada manfaat untuk bercocok tanam, untuk menunggu sawah atau untuk berburu yang memang diperlukan, dia akan mengurangi setiap kebaikan kita 2 qirot setiap hari. Jadi kalau memang tidak ada manfaat atau mengganggu, itu juga sangat tidak dianjurkan untuk pemeliharaan anjing dalam rumah. Tetapi kalau memang ada fungsinya, silahkan saja, misalnya nunggu di ladang atau untuk berburu di zaman dulu, tapi dalam konteks sekarang. Oke, tapi pertanyaan lengkap Ustaz? Ya. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami hadis la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saya baca dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ta'liq ala qiraati Syekh Muhammad Ilyas, ada pernyataan seperti ini: fahadhil ahaditsu tadullu ala tahrimit taswiri, bahwa hadis ini menjelaskan atau menunjukkan atas keharaman gambar. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal al-musawwirin, Rasulullah melaknat para penggambar. Wa qala innahum asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati, sungguhnya yang paling dahsyat azab besok di hari kiamat yaitu musawwirin tadi. Tadi wa hadza ya'ummu as-surah al-mujassadah, gambar-gambar yang mujassadah, yang fisik, Patung maksudnya. Nah, patung misalnya. Maka fala yajuzu ittikhadhuha alal jidran aw alal abwab bal tajibu izalatuha. Ya, enggak usah dibuat-buat seperti itu di pintu-pintu, di dinding-dinding, bal tajibu izalatuha. Dihilangkan saja, wajib dihilangkan. Termasuk wal kalbu yajuzu iqtina'uhu lisauti waz-zar'i wal masyati. Anjing yang boleh dipelihara itu untuk said. Said itu untuk berburu, ya. Waz-zar'i untuk mungkin peralatan bertanam, ya, pertanian dan lain sebagainya. Wal masyati. Masyah. Ya. Itu ya. Wa idza jaza lam yamna min dukhulil malaikati. Kalau boleh maka tidak mencegah dari masuknya malaikat. Kemudian kata Dr. Said Abdullah Al-Hamid, al-hadithu amun, ya.
as-surah al-qa'imah yakni al-mujassamah kal asnam tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sigit ya. Amma ittikhadus surah lid-darurati, sedangkan gambar-gambar yang darurah fala ba'sa, maka enggak jadi masalah ya. Sebagaimana kata Allah, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Al-An'am ayat 119. Misal contohnya ittikhadus surati lil jawazil hajah, untuk gambar yang memang ada kebutuhan, misalkan awis syahadah al ilmiah, syahadah ilmiah untuk ijazah ya, untuk ijazah. Fala haraj kata beliau, enggak masalah seperti itu. Baik, itu cara memahami hadis la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Ya. Dilengkapi Mungkin sedikit. Jadi hadis tadi sepakat bahwa itu mutafakun alaih, lafadznya dari Bukhari ya, bahwa malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjingnya. Malaikat yang tidak bisa masuk, yang nggak masuk itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelas. Ya, malaikat Jibril dapat yang bukan wahyu. Adapun malaikat maut, malaikat hafadhah itu tetap bisa masuk. Yang mungkin kita permasalahkan adalah kenapa kok anjing? Karena ada najisnya, ada makan kotoran dan seterusnya. Kenapa yang kita pengen tanyakan, pengen pertajam gambar atau patung yang bernyawa? Kalau di situs balat sini ada keterangannya, as-suratul ladzi tu'badu, untuk gambar patung yang disembah. Nah, pertanyaannya, kalau tidak disembah, just fun, tapi mungkin gambar atau patung itu hanya untuk seni saja, tidak ada hubungannya dengan tamathil yu'bad atau tu'bad. Nah, berhala-berhala yang disembah apakah juga masih menghalangi malaikat untuk masuk? Karena gini, ketika Rasulullah SAW sakit ya, kemudian istada maradhu, malaikat Jibril nggak masuk ya. Dikasih alasan kenapa kok nggak masuk, kan gitu kan? Ya. Katanya di situ ada gambar makhluk, maka terus diingatkan, alat tidakkah engkau membuatnya sebagai menurunkan dan dibuat sebagai sarung bantal? Pertanyaannya, apakah gambar makhluk ini bergeser dari dalam rumah itu? Kan nggak bergeser, hanya di tempat yang terpampang diturunkan jadi tempat yang hina ya, tempat yang rendah, tempat yang tidak diekspor. Gambarnya masih ada, gambarnya masih di situ, dan malaikat Jibril mau masuk. Nah ini dua hal ini, bagaimana cara kita memahami? Apakah benar gambar makhluk secara dohir yang menjadikan malaikat tidak bisa masuk, atau itu gambar dan berhala yang tu'bad, disembah? Nah ini mungkin ada keterangan-keterangan yang silakan yang lain. Saya hanya melontarkan gambar tu'bad kan nggak mungkin ya, karena di kamar Aisyah, di kamar Rasulullah. Ya mungkin gambar yang terpampang mungkin ya. mendapat posisi yang terhormat. Iya, gambar yang terpampang Kan dihormati. dihormati. Ya karena kalau hakikat sekedar patung atau makhluk itu, Rasulullah pernah ngasih boneka kepada Aisyah radhiyallahu, walaupun namanya juga kuda-kudaan, tapi kan itu juga hanya sekedar untuk bukan mainan untuk ya mainan. Di Jadi bukan dohir itunya. Tapi Aisyah masih kecil. di Fathul Mu'in juga boleh bulbanat untuk mainan anak-anak boleh. Ya, jadi untuk gantungan kunci untuk itu kan boleh. memang ilatnya berbeda dengan ya. Oke, silakan. Yang dipajang di Ya. sini. Situs fatwa Syekh bin Baz dan juga majmu' fatwanya jilid 4 halaman 223 ya. Hadis dari Imam Nasai wa ghairuhu bi isnadin jayyidin, untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan para asatidz. Annahu sesungguhnya Rasulullah SAW kana ala mau'idin min Jibril, adat berjanji sama malaikat Jibril. Falamma ja'a Jibrilu, maka ketika malaikat Jibril datang, imtana'a an dukhulil baiti, tidak berkenan untuk masuk masjid dan masuk rumah beliau, rumah Rasulullah SAW. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Faqala,
Malaikat Jibril lalu menjawab, inna fil baiti timsalan, karena di dalam rumah ada patung, wasitron fihi tasawiru wa kalban, dan juga ada korden atau kain begitu yang ada gambar-gambarnya, juga ada anjing. Jadi ada patung, ada kain yang bergambar-gambar dan juga anjing, 3 hal. Fa'amaro, maka kemudian memerintahkan sapa malaikat Jibril biro sitimsali, pada kepala patung tadi, ayat toa, untuk Rasulullah memotongnya. Wa bisadri ayat takhiza minhu wisadadani muntabazatani tutoani. Kain tadi kemudian dijadikan untuk sebagai bantal. Wa amara bil kalbi ayakhruja, malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk mengusir anjing tadi. Fa fa'ala dzalika nabiyyu, maka Rasul melakukan hal itu. Fadakhala Jibrilu, lalu kemudian malaikat Jibril berkenan untuk masuk rumahnya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi hadis la tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun, gitu. Kaitannya dengan hadis riwayat An-Nasa'i tadi dikomentari oleh Syekh bin Bas. Wa qissatu Jibrilu hadhihi, wa qissatu Jibril la hadhihi, kisah malaikat Jibril dalam hadis riwayat Nasa'i tadi tadullu ala anna surata fil bisati, sesungguhnya gambar di dalam permadani, wa nahwihi, dan yang lain, sarung bantal ya, sarung bantal dan yang lain, la tamna'u, tidak menghalangi min dukhulil malaikat, dari masuknya malaikat. Wa mithlu dzalika, dan seperti yang demikian itu ma sabata fi sahihi, hadis yang sahih an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha ittakhadhat minas sitri al-mazkuri wisadatan yartafi'u bihan nabi, bahwa tadi kan yang dijadikan bantal itu dijadikan Nabi untuk berhas, untuk berbaring. Jadi dari situ Syekh bin Bas berkomentar bahwa ya tidak masalah sebenarnya berdasar hadis An-Nasa'i. Artinya gambar yang dilarang, gambar yang tokoh yang dihormati, yang dikultuskan. Dikultuskan. Ada satu gambar-gambar yang memang diperlakukan khusus, bahwa jangankan kok gambar di patung Lenin itu, kalau kita lihat di depannya itu suruh bahkan kita menunduk dan melepas topi. Itu bagian dari penghormatan. Lah, patung, gambar, atau kalau di Indonesia malam-malam tertentu dikasih ini, diperlakukan seperti ini, harus begini, harus ngebel 3 kali dan segalanya, itu yang jelas kaitannya jelas, itu semua sepakat lah itu. Jadi yang dimaksud yang saya pahami bahwa mungkin gambar lengkap. Ya. Jadi istilahnya dari kaki sampai kepala, maka tadi auto, betul. Mujassama tadi utuh, maka disuruh untuk memotong itu biar tidak menjadi gambar utuh. Jadi gambar di paspor, di KTP kan bukan gambar utuh ya. Itu jadi tidak ada masalah. Tidak masalah. Potongan. Baik. Tapi makanya kalau seandainya elahnya adalah gambar, kenapa kok dibuat sarung bantal, kalau nggak dibuang aja? Kan sarung bantal ya masih ada di dalam rumah. Ya, betul. Jadi bukan pada gambarnya. Nah, mungkin gambar yang tadi potensi-potensi dikultuskan. Betul. Nah, Karena memang di dalam Islam tidak ada istilah namanya antropomorfisme. Jangan sampai ada simbol-simbol ketuhanan dalam bentuk totem, dalam bentuk satu benda. Itu sebenarnya benda-benda yang dikeramatkan itu bagian dari kesirikan sebetulnya. Walaupun sirik tidak hanya dalam itu, dalam sifat, dalam hal banyak hal. Jadi ini bagian dari jadi sudah jelas, mudah-mudahan sudah terjawab ya kaitannya dengan itu adalah jelas. Kalau dalam riwayat tadi katakan Jibril, apa yang menghalangimu? Ya karena Jibril tidak akan masuk di rumahmu kalau ada gambar, ada patung, ya gitu. Ya jadi itu berkaitan dengan bagaimana gambar dan patung. Walaupun kalau mau diperluas, malaikat itu nggak mau masuk bukan hanya karena itu. Kalau ada pertengkaran suami istri, itu juga ini. Atau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran saja, malaikat enggan untuk masuk di rumah kita. Artinya rahmat tidak akan banyak datang di rumah kita. Ada banyak keterangan lain. dan membantah tadi yang pertanyaan, nanti kalau malaikat itu nggak masuk, yang nggak masuk ini adalah malaikat yang membawa wahyu, Ya. seperti malaikat Jibril. Nah, itu yang nggak masuk. Kalau malaikat maut, malaikat hafadah tetap masuk. Ya. Jadi jangan sampai
orang berkeyakinan orang kalau sudah mau sakit parah terus melihara anjing supaya nanti malaikat tidak Malaikat akan masuk maut sana. tidak mau Ya, bisa masuk. seperti itu. Jadi Atau kalau mau korupsi biar nggak dicatat Rokib Atin melihara anjing. Kira seperti itu ya. ya itu tentu bukan letter seperti itu. Baik, mudah-mudahan menjadi jawaban dan tentu ini bagian dari memahamkan kita karena sekali lagi wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang baik di mata Allah itu kalau dia bisa paham agama. Mudah-mudahan kehadiran El-Kalam akan memberikan tafakuh kita, kepahaman kita terhadap agama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.